Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi wal arsy. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun berada selalu berrahim, selalu berhak mendapat syafaatnya dunia wal akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu perkara yang mana kita faham. Perkara tersebut adalah yang sangat dicita-cita oleh seluruh umat Islam dimanapun berada, yaitu apalagi tidak bukan, yaitu ingin menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji banyak orang mengatakan adalah ibadah puncak. Bagaimana tidak, di mana dalam satu riwayat hadis keutamaannya begitu sangat besar, di mana Kanjeng Nabi bersabda dalam satu riwayat hadis, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya tidak lain tidak bukan yang pantas cuma surga yang Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yaitu Bukhari wa Muslim. Nah, kalau kita beribadah sholat berjamaah, maka kita paham ukurannya pahalanya sekian. Orang sedekah paham pahalanya sekian, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat dan sebagainya. Nah, haji ini saking besarnya pahalanya, maka yang disebutkan oleh Allah Kanjeng Nabi yaitu apa? Yang pantas ini cuma jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang berusaha melakukan apapun, berikhtiar mengumpulkan uang, yaitu 1.000, 2.000 rupiah bertahun-tahun, 20 tahun ini demi untuk sebelum dipanggil oleh Allah untuk mendapat, yaitu bisa melakukan ibadah haji. Tetapi kita melihat kondisi kita di negara kita cinta ini, saking banyak antrinya, terkadang baru daftar sekarang 20 tahun lagi baru terpanggil. Nah, memang umur semua di tangan Allah. Umat lima baina sitina dasabina kama qala hadis Rasulullah. Umurnya umatku 60 sampai 70 tahun. Berarti apa? Kalau ada orang yang baru bisa sempat daftar umur 50, berarti kalau dipanggil 20 tahun, 70 tahun. Orangnya dalam hati kecilnya apa saya masih hidup dan sebagainya. Berarti apa? Ada sesuatu hal yang sulit untuk dijelaskan. Kenapa? Karena rata-rata jamaah haji Indonesia memang rata-rata tuh usianya sudah lanjut semua seperti itu. Dan orang yang baru punya kesempatan rezeki dan sebagainya mendaftarnya dalam tanda kutip banyak yang sudah berusia lanjut, sehingga ada rasa pesimis untuk bisa mendapatkan, bisa melakukan ibadah haji. Tetapi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, ada amalan-amalan yang pahalanya diserupai dengan pahala haji, sehingga kita paham kalau haji ini akan dikatakan wajib kalau seorang tersebut sudah mampu. Yang namanya mampu itu baik ongkos pulang pergi, selama di sana tidak istilahnya tidak kesulitan untuk biaya, dan yang ditinggalkan pun juga tidak kesulitan dan sebagainya. Badan sehat, kondisi aman, itu yang mampu. Ya, bagi orang-orang yang memang kebetulan pas mampu, ternyata nunggunya 20 tahun atau lebih dari itu, akhirnya apa? Kepengen dapat haji nggak bisa dapat haji. Atau juga orang yang belum mampu karena ekonomi dan sebab yang lain, kepengen haji tapi belum bisa haji. Ada syariat yang diatur, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga orang yang belum berangkat haji karena ada faktor tertentu, yaitu uzur-uzur tersebut, ngantrinya lama dan sebagainya, dan ada orang yang secara tauhid belum mampu, bisa mendapatkan pahala haji insya Allah biiznillah dengan melakukan beberapa amal soleh yang sudah direwetkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya disebutkan dalam riwayat hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masa ila sholatin maktubatin fi jama'atin, barang siapa orang yang berjalan menuju suatu tempat untuk melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah 5 waktu mulai subuh sampai isya, fahiya tahajjatin, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji.
Lalu dilanjutkan dari sini, waman masa ila sholati tatawu'in fahiya ka umrotin nafilatin. Barang siapa orang yang berjalan kalau ke suatu tempat untuk melakukan sholat sunnah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukan umrah sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin dimanapun berada, lihat, satu kali kita berangkat ke satu tempat masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka sholat fardu yang kita ingin lakukan, maka kita dapat balas seperti melakukan ibadah haji. Kalau satu hari 5 kali, nanti kita sudah dapat insya Allah 5 kali pahala haji. Kalau sebulan kali 30, kalau 1 tahun kali lagi 365 dan sebagainya, itu banyak sekali pahala haji yang kita dapatkan. Nah, kalau kita datang untuk sholat sunnah juga kita niatkan, innamal a'malu binniyat, maka kita dapat seperti pahala umrah sunnah. Dan seandainya kalau cuma ini ada hanya ini saja hadis yang mengatakan kalau pahala amal yang bisa dapat pahala haji, maka yakfi, cukup sudah. Tetapi ternyata ada amal-amal lain yang kalau kita lakukan, kita juga akan mendapatkan pahala haji. Yaitu diantaranya disebutkan, Kanjeng Nabi bersabda, man goda ila masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'azrin hajin tamatin hajjatuhu. Di sini disebutkan siapa orang yang pergi ke masjid, niatnya tidak lain tidak bukan untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan. Datang ke mengaji, ingin dengarkan pengajian, datang mengaji untuk mengajar, untuk dakwah, maka apa yang didapatkan akan mendapatkan haji yang sempurna. Berarti apa? Kalau misalnya masjid kita ada kuliah subuh, datang selain niat untuk beribadah fardu dan sunnah, kita datang untuk niat ngaji juga. Kalau ada kebutuhan berdakwah, ustadz yang datang niat untuk dakwah, niat untuk ngajar, maka pulang dapat pahala yang sempurna, yang diterima oleh Allah, dan balasannya yang sempurna yang diterima oleh Allah. Apa? Laisa lahu jazaa'un, disebutkan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang ajian diterimanya pantas cuma dapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita lihat lagi, yaitu riwayat lain, yaitu yang kalau kita lakukan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Man sholat subha summa jalasa fi majlisihi hatta tumkinuhu sholat kana bimanzilati umratin wa hijjatin muqabbalatin. Di sini disebutkan, siapa orang yang setelah selesai sholat subuh lalu dia duduk pada tempatnya, untuk duduk pada tempatnya itu melakukan aktivitas ibadah, dia zikir, dia baca Quran, dia baca kitab, ya, dan sebagainya, sampai diperbolehkannya melakukan sholat sunnah. Yang diperbolehkannya sholat sunnah itu apa? Yaitu sholat pertama, sholat sunnah Isra. Yaitu sholat sunnah Isra tersebut, misalnya hari ini Magelang, misalnya terbitnya jam 5 lewat katakan jam 5 lewat 44, maka surut terbitnya jam 5 lewat 44. Kapan boleh melakukan sholat sunnah? Ditambah lagi 16 menit, 1 tumbak 4 derajat, berarti diperbolehkan melakukan sholat sunnah 44 ditambah 16. Berarti apa? Hari ini Magelang jam 6 pagi kita boleh melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah Isra sebagai tanda awal masuknya waktu sholat duha. Nah, kalau kita setelah sholat subuh tadi pagi, lalu kita duduk pada tempatnya, kita zikir, baca Quran, kita belajar ilmu agama dan sebagainya, lalu jam 6 pagi tadi pagi masuk Isra, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka di sini disebutkan yaitu apa? Hatta minus sholat karena bimanzilati umrotin wa hijatin muqabbalatin, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa lakukan setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana dengan misalnya ada seorang ibu yang memang sholatnya di rumah? Apakah bisa mendapat pahala seperti ini? Sangat bisa. Kalau dia setelah sholat subuh di awal waktu tersebut, dan lalu dia setelah sholat subuh dia duduk pada tempatnya berzikir, maka waktu Isra dia melakukan sholat sunnah, maka dapat pahala yang sama. Lalu ada pertanyaan lagi, saya seorang ibu, saya harus meladeni suami saya untuk persiapan kerja, masak untuk anak saya dan sebagainya, membersihkan rumah, akan dapat pahala yang sama asalkan
setelah dia sholat fardu subuh, setelah zikir selesai, maka dia memasak untuk persiapan anaknya sekolah, suami pergi kantor, dia memasak dalam keadaan mengingat Allah sambil berzikir. Lalu apa lagi? Dia bersih-bersih rumah, ngepel dan sebagainya sambil dalam keadaan berzikir. Sampai Isra, kalau dia terus-menerus dalam keadaan berzikir sampai Isra, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak akan mendapatkan pahala tersebut kalau setelah selesai subuh dia tidak berzikir, dia dalam keadaan lalai main handphone, ya, baca gosip sana gosip sini, ini terputus karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang bisa mendapatkan pahala seumpama haji seperti haji? Yaitu kanjeng Nabi bersabda, "Man jara qabra walidayhi aw ahad hima yaumal jumu'ati kana kahijjatin." Barang siapa orang yang berziarah kepada kedua orang tuanya, misalnya yang sudah meninggal dunia, atau salah satu di antara keduanya, bapaknya yang meninggal, ibunya masih hidup, atau dia ziarah kepada ibunya sudah meninggal, bapaknya masih hidup, pada hari Jumat, karena kahijjatin, seperti dia haji. Jadi ini syariat Islam yang mengajarkan kita mendapat pahala besar untuk kita biru walidain, untuk kita tidak melupakan jasa orang tua kita, untuk mendoakan orang tua kita. Nah, pahalanya apa? Haji. Nah, kalau seandainya orang tua kita ini dekat kuburannya, setiap Jumat minimal sudah, ya mendapat pahalanya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu. Hadirin dimanapun berada, berarti apa? Jangan kecil hati, jangan bersedih. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia ini sudah memutuskan karena dengan berbagai alasan, itu salah satunya ada wabah COVID-19, maka terpaksa akan menunda keberangkatan haji hingga tahun depan. Jangan sakit hati, jangan berkecil hati. Ya itu, memang kita sedih, memang kita kecewa, tapi ingat pahala haji ini juga bisa didapatkan, yaitu disetarakan dengan haji dengan amal-amal soleh yang tadi Al-Fakir baru sebutkan. Sehingga mulai detik ini perbanyak dari amal tersebut. Yaitu apa? Pergi ke masjid, niatkan untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, untuk melakukan sholat sunnah, dapat pahala haji. Lalu apa lagi? Yaitu pergi ke masjid dengan niat thalabul ilmi atau ngajar, dapat pahala haji. Lalu apa lagi? Niat ke masjid setelah sholat duduk berzikir sampai waktunya Isra, sampai waktunya boleh diperlukan sholat Isra, dapat pahala haji. Lalu apa lagi? Ziarah kepada orang tuanya yang kebetulan sudah meninggal dunia hari Jumat, dapat pahala haji. Nah, luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pahala haji begitu besar, sebanyak-banyaknya. Semoga kita nanti diambil hisab, akan memberatkan timbangan amal kita dengan pahala haji. Sebagai penutup, ada seorang ulama menyatakan kalau tahun ini kita tidak bisa bertawaf ke Baitullah, maka gantilah tawaf kita ini, yaitu tawaf ke rumah orang-orang fuqara wal masakin, yaitu kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Dengan apa? Kita tawaf membawakan sedekah, kita tawaf membawakan hal-hal yang bisa menyenangkan, menghibur saudara kita yang kebetulan membutuhkan bantuan yang teramat sangat. Tentunya tawaf kita, yaitu berkelilingnya kita ke rumah-rumah orang fakir miskin dari satu rumah ke rumah, tentu akan mendapatkan balasan yang benar-benar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan diamalkan. Semoga Allah menerima dan bisa memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.